Dengar nggak suara aku? Izin dengar dokter. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai ya. Topik hari ini kan tentang CVD ya, Cerebrovascular Disease. Jadi CVD itu karena cerebrovascular, karena dia permasalahannya vaskular, dia memang harus onsetnya mendadak. Ya, masalah vaskular tuh rata-rata memang onsetnya mendadak. Jadi kalau memang dia harus akut. Ada kata-kata tiba-tiba, ada kata-kata mendadak ya. Oke. Yang pertama kita bahas tentang stroke ya. Stroke itu dibagi dua. Jadi stroke itu sebenarnya secara definisi adalah apa? Secara definisi ada yang tahu? Kan udah minggu satu. Izin dokter, bahwasannya stroke adalah defisit neurologis vokal atau general yang dapat terjadi Terus selama 24 jam atau lebih yang dapat menyebabkan kematian yang melibatkan kelainan vaskular, dokter. ya, tapi harus ada kata-katanya mendadak ya. Defisit neurologis vokal maupun global yang terjadi secara tiba-tiba selama 24 jam atau lebih dan dapat menyebabkan kematian tanpa penyebab lain selain penyebab vaskular ya. Jadi memang dia harus tiba-tiba pada stroke. Lanjut, slide coba. Slide. Sampai yang slide siapa? Oke. Jadi stroke itu dasarnya dibagi dua. Ada stroke iskemik, ada stroke hemoragik ya. Stroke iskemik itu stroke-nya penyumbatan, sedangkan stroke hemoragik itu adalah stroke dari pendarahan. Nanti dibagi lagi, stroke iskemik itu dibagi lagi, ada yang tipenya trombosis, ada yang tipenya emboli. Sedangkan perdarahan nanti dibagi lagi dua, ada yang tipenya perdarahan intracerebral, ada yang perdarahan subarachnoid ya. Nah, ini kita bahas tentang stroke iskemik dulu. Stroke iskemik itu stroke yang terjadi karena adanya sumbatan pada pembuluh darah ya, akibat pembekuan darah yang terjadi di otak pada arteri yang menuju otak. Umumnya hampir 90% stroke seringkali terjadi pada jenis stroke ini. Oke, memang jenis stroke iskemik itu 85% dari stroke sebenarnya. 85% dari stroke adalah stroke iskemik ya. Selebihnya adalah stroke hemoragik. Jadi stroke iskemik ini penyebabnya adalah karena plak sebenarnya aterosklerosis ya. Jadi plak-plak ini nih, oke. Jadi plak-plak yang ini plak-plak ini yang diakibatkan oleh kolesterol, lemak ya. Dia ini kolesterol, lemak. Jadi eh, kalau dia lepas nantinya, eh, dia bisa kalau dia lepas sempat dia lepas karena misalnya lonjakan eh, hiper- pada tekanan darah yang tinggi atau flow yang tinggi di dalam pembuluh darah dia bisa luka dia bisa lepas jadi plak itu dia nanti akan menyumbat di arteri-arteri kecil atau namanya end stage artery. Nah, biasanya arteri kecil tuh yang mana yang kayak gini nih, ini arteri kecil nih. Bentar. Nih, ya, ah, belum, 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 belum. Nah, arteri-arteri kecil tuh yang kayak gini nih. Nah, ini arteri kecil nih. Namanya di lenticulus reata. Ini yang paling sering. Ini letaknya nih di dekat ganglia basalis ya, atau dibilang eh
atau kita bilang dengan kapsula interna ya. Oke, next. Ya, menurut data pada kesehatan 2019, Indonesia stroke di Indonesia 12,1 per 1000 penduduk. Eh, tapi yang paling harus kalian highlight adalah kenapa stroke itu menjadi gawat, karena dia adalah penyebab kematian utama di hampir seluruh rumah sakit Indonesia dan penyebab disabilitas ya, cacat tertinggi ya. Jadi kalau misalnya pasien itu masuk cacat, keluar cacat juga gitu. Kalau dia tidak ditreat dengan cepat dan benar. Oke, lanjut. Oke, gejala. Jadi sebenarnya kalau kalian bicara gejala stroke itu harus sesuai dengan homunculusnya atau tempat terjadinya iskemik ya. Tergantung misalnya dia terjadinya di daerah korteks mungkin hanya bisa monoparesis, bisa cuman masalah mata atau cuman kejang aja. Tapi kalau dia kena di kapsula interna di subkorteks yang dimana 70% 80% stroke itu terjadinya di subcortex ya, stroke iskemik ya. Jadi bisa macam-macam. Contohnya apa aja? Satu, mati rasa pada sebagian anggota tubuhnya, terutama pada bagian wajah, tangan dan tungkai. Kon- eh, Oke, kondisi mati rasa hanya terjadi pada bagian tubuh sebelah saja atau disebut dengan monoparesis atau hemiparesis atau quadriparesis. Eh itu bukan mati rasa, kelemahan jatuhnya ya. Kalau hemiparesis ya, kalau mati rasa namanya hemihipoestesi ya. Terus apa tiba-tiba mengalami kebingungan dan sulit untuk bicara karena lidah dan mulut yang kaku atau kita bilang dengan pelo ya, dan atau kita bilang dengan cadel ya. Terus penglihatan yang berkurang ketajamannya sehingga kesulitan mengamati benda yang ada sekeliling, kepala terasa sangat pusing sehingga kehilangan koordinasi atau biasanya sudah ataksi atau vertigo, rasa sakit yang teramat berat. Oke, oke, gini. Jadi stroke itu kan dia ada dua, otak kita dibagi dua hemisfer. Jadi stroke itu biasanya satu hemisfer saja dia, cuman di sebelah aja. Nah, jarang dia stroke itu dua-dua, ya. Simetris tuh jarang. Mungkin bisa dua-dua, tapi dia nggak simetris. Satu tempatnya agak di mana, satu lagi tempatnya agak di mana. Dia nggak akan simetris. Kalau simetris, itu bisa kalian pikirkan kemungkinan lain, bukan stroke, ya. eh Terus, kalau kalian lihat, kalau kita tuh sebenarnya udah ada eh, untuk gejala-gejala stroke untuk mengetahui stroke pertama. Kalau dari AHASA atau WHO itu bilangnya BFAST ya, BFAST. Tapi kalau kita di Indonesia, Kemenkes itu dia mengeluarkan eh, apa jembatan kendali adalah segera ke RS ya, segera ke RS. Setu senyum yang tidak simetris. Oke. Segera ke R dan S ya. Ini senyum, senyum. Bentar ya. Halo dok, ah pernah tapi dulu kali, nggak ingat lagi, nggak ingat lagi. Oh enggak, nggak tahu aku masuknya lewat mana kalau dari sana. Jujur nggak tahu aku pernah pergi atau enggak ya. Eh, 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 dok. Oh, oke. Halo, masih dengar nggak? Masih terdengar, Dok. Oke, senyum. Kalau yang ini adalah gerak ini
Bicara ini kebas. Ya, sebenarnya kan yang ada di sini tuh sama dengan yang ini ya. Segera KRS tuh ya. Yang pertama, senyumnya nggak simetris ya, atau kita bilang dengan pelo, pelo ya. Terus kan kalian udah belajar lah di minggu satu kan responsi ada tuh pada sisi 7 sama 12 ya. Terus geraknya tidak sesuai ya, sebelah kanan sama sebelah kiri ya, jadi agak susah bergerak. Bicaranya ada pelo, atau tidak jelas. Bisa juga dengan afasia bila terkena dengan lesi pada hemisfer dominan. Lesi kebanyakan hemisfer dominan kita adalah sebelah kiri. Kalau lesinya sebelah kiri dan besar kena di bagian broca atau wernicke, itu dia bisa terjadi afasia. Terus kebas-kebas yang aku bilang dengan hemihipoestesi. Nah, ini biasanya kenanya di talamus ya. Terus rabun. Rabun ini bisa kena di korteks occipital, bisa kena di korteks frontal, atau di korteks jaras penglihatan ya, atau radiation optik. Terus nyeri kepala. Nyeri kepala juga bagian dari stroke. Nah, nyeri kepala ini harus akut. Nyeri kepala biasanya yang paling menonjol adalah di SAH ya. Nyeri kepala yang sangat-sangat nyeri yang dia nggak bisa tahan, atau nyeri yang pertama kali dirasakan seumur hidupnya. Oke, next. Oke, nih untuk gejala eh stroke iskemik, eh oke, ini dibagi gejala stroke iskemik dan gejala stroke hemoragik. Onset subakut aku kurang sama aja sebenarnya. Dia sangat-sangat akut ya. Sama aja sebenarnya. Nggak ada yang berbeda. Waktu mendadak saat oh gini. Kalau waktu ini stroke iskemik ini kebanyakan dia saat dia istirahat ya. Kalau stroke hemoragik itu saat aktivitas. Nah, jadi kalau nanti kalian baca soal pasien saat sedang istirahat, pikirkan ke stroke iskemik, tapi memang belum tentu ya stroke iskemik ya. Ada juga orang-orang dengan stroke hemoragik itu dia pada saat istirahat. Oke. Eh, Kebanyakan stroke iskemik itu stroke-nya apa namanya? Eh, Stroke iskemik itu kebanyakan dia eh, wake up stroke ya, saat bangun pagi gitu ya. Terus nyeri kepala. Oke, dua-dua ada nyeri kepala, memang stroke hemoragik lebih berat nyeri kepalanya. Untuk kejang, kemungkinan stroke hemoragik lebih bisa kejang karena dia kan luas ya. Jadi bisa sampai korteks. Oke, untuk muntah, kalau memang ada peningkatan TIK, maka pada stroke hemoragik bisa terjadi muntah, sedangkan stroke iskemik jarang memang. Kesadaran menurun pada stroke hemoragik lebih sering dibandingkan stroke iskemik ya. Ada memang stroke iskemik yang begitu tapi tipe emboli ya. Oke, kekuk kuduk itu pada SAH, kernik, edema pupil, retina itu pada hemoragik. Jadi kalau kalian baca soal, kawan-kawan kalau kalian baca soal pada UKDI lah misalnya baca soal atau ujian nanti ya. Pasien yang stroke iskemik, pasien stroke yang tiba-tiba kelemahan anggota gerak sebelah, mulut merot, bicara pelu, tapi kondisinya buruk, kondisinya jelek, berat, Mbak. Berat kali, itu kalian arahin aja ke stroke hemoragik. Ya, kalau aku dulu KDI kayak gitu. Tapi setelah aku masuk residen, ternyata enggak. Pada pasien dengan stroke iskemik tipe emboli bisa menyerupai stroke hemoragik. Kenapa? Karena dia iskemiknya luas, bisa hampir satu hemisfer. Nah, jadi sebenarnya enggak seluruh. Jadi kalau nanti kalau jaga IGD jangan kayak gitu pemikirannya. Kalau kalian nanti udah jaga IGD, waktu kalian udah jadi dokter umum, ada pasien stroke tiba-tiba kelemahan anggota gerak,
bicara pelo, mulut merot, kondisinya jelek, jangan kondisinya bagus, jangan langsung kalian kasih antiplatelet. Tiba-tiba mungkin nanti perdarahan. Jadi harus dilihat CT scan-nya. Gold standarnya adalah CT scan. Jadi jangan kasih terapi sebelum di CT scan ya. Nah, gimana gambaran CT scan-nya? CT scan pada stroke. Next lah, next dulu coba. Ada nggak dijelasin nanti? Next. Oke, secara etiologi ya. Jadi stroke itu selalu punya faktor risiko, tapi ada stroke yang memang tidak punya faktor risiko, namanya ECOS ya. ECOS tuh dia tidak diketahui lah originnya ya, unknown origin dia ya. Tapi kebanyakan stroke itu harus dicari permasalahannya, faktor risikonya. Apa faktor risikonya? Pertama adalah yang paling sering adalah hipertensi, DM, dan kolesterol tinggi ya, dislipidemia, hipertensi, DM. Selain itu, memang faktor risiko ada yang bisa diubah, ada yang nggak bisa diubah ya. Kayak yang nggak bisa diubah kita udah tahu lah, usia, jenis kelamin, ras, genetik ya, itu nggak bisa diubah. Tapi kalau yang bisa diubah seperti hipertensi, tekanan darah bisa kita ubah, DM bisa, gula darah bisa kita ubah, pola makan dan gaya hidup bisa kita ubah, merokok bisa kita ubah ya, dislipidemia bisa kita ubah, dan ke penyakit jantung. Nah, penyakit jantung ini juga yang paling sering menyebabkan terjadinya stroke pada kondisi apa? Pada kondisi AF ya. Lanjut, next. Oke. Untuk prognosis, indikator prognosis adalah tipe dan luasnya serangan dan tingkat kesadaran ya. Jadi pertama kita harus lihat kalau secara prognosis tipe dan luas ruang serangannya. Jadi kalau stroke iskemik itu kan dibagi dua dia ya, ada stroke iskemik trombosis, ada terus stroke iskemik tipe emboli. Jadi beda dia nanti dia bentuk dari CT scan-nya juga beda ya. Terus hanya sepertiga pasien bias kembali pulih setelah serangan stroke iskemik. Umumnya sepertiga lagi adalah fatal, sepertiga lagi mengalami kecacatan jangka panjang. Jika pasien mendapat terapi dengan tepat dalam waktu 3 jam setelah serangan, 33% diantaranya mungkin akan pulih dalam waktu 3 bulan. Oke. Ya, jadi kalau memang dia sudah hematomnya lebih dari 3 cm, biasanya angka kematiannya juga lebih besar ya. Ke ini ya hematom ya, eh, pada stroke hemoragik ya. Nanti kita bisa lihat di ICH score kok. Oke, lanjut. Pathways hemorrhagic. Oke, aku jelasin ini dulu deh. SI, stroke iskemik ya, dibagi dua. Dia ada trombosis dan dia ada emboli. Oke, trombosis ini dia kalau kalian lihat CT scan kecil-kecil dia hipodense dia CT scan-nya. Hipodense, tapi dia kecil-kecil. Dia hanya di pembuluh-pembuluh yang kecil-kecil dia. Sedangkan emboli dia hipodense juga, tapi dia besar dan biasanya dia sampai ke lateral. Jadi misalnya nih hemisfer kita ya, ini hemisfer otak ya. Oke. Dia struknya tuh bisa segini nih ya, gini. Ini emboli. Sedangkan kalau si struknya trombosis, mungkin dia struknya cuma di yang dia basalis aja, di kapsula interna aja. Dia nggak sampai ke sini nih, nggak sampai ke lateralnya.
ya. Itu perbedaan dari CT scan. Kalian harus tahu tuh. Kenapa? Nanti eh, pada stroke trombosis penyebabnya biasanya adalah aterosklerosis, ya, aterosklerosis. Sedangkan emboli ini penyebabnya adalah dari jantung, penyakit jantung. Makanya pada pasien dengan stroke harus dilakukan EKG. Apa yang dilihat? Yang paling sering adalah AF dan masalah katup, ya. Seperti apa? Mitral regurgitation, mitral stenosis, dan lain-lain, ya. Pokoknya masalah katup. Nah, masalah katup ini dan AF ini dia menyebabkan emboli. AF itu tahu ya, AF itu kan atriumnya cuman fibril aja deh, cuman bergetar aja deh. Biasanya atrium kita tuh dep 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 gitu. Ini enggak, dia cuman fibril aja dia, fibril, sehingga dia sama kayak cat, cat yang nggak diaduk dia akan menjadi gumpalan. Begitulah darah, darah tuh kalau dia cuman gini-gini aja tidak berputar dia akan menjadi gumpalan. Nah, gumpalan itu menjadi emboli, menjadi trombus, menjadi emboli. Emboli itu kalau lepas namanya juga emboli, dia besar dia bentuknya, makanya dia akan mengenai pembuluh darah besar, bukan kayak si trombosis ini yang kecil-kecil, pembuluh darah besar. Nah, begitu pembuluh darah besar, ini flow darahnya nggak bisa keluar, berarti di sini sampai pembuluh darah kecil sampai ujung-ujung lateral cortex pun dia akan tersumbat. Nah, itu makanya kenapa dia eh, besar bentuknya. Oke. Ini adalah pathway stroke non hemorrhagic, ada pembuluh darah di otak, ya, suplai darah ke otak menurun, terjadi gangguan fungsi jaringan, terjadi iskemik otak, ya. Eh, Kalau dia di bawah 24 jam namanya TIA. TIA itu adalah reversible, ya. Dia kembali lagi dalam waktu 24 jam. Oke, cuma sementara. Ada tuh PDS bedah kita baru kemarin, dia kekuatan ototnya satu, memang plegi dia sebelah kanan. Tapi waktu 30 selama 30 menit dia plegi tapi balik lagi. Sekarang jadi bagus. Nah, itu TIA, ya. Nanti kita harus hitung skor ABCD itu skornya untuk lihat dia apakah harus dirawat atau enggak. Oke, lanjut. Next. Next, ya. Ini ya. Eh Kalau yang ini ini trombus, ya. Ini trombus. Apa sih maksudnya? Oh, ini arti karotisnya normal. Jadi kalau dia di bifurkasio kayak gini nih, tempat persimpangan-persimpangan ini, nah ini dia tuh sering terjadi plak, ya, sering terjadi plak. Jadi dia kan ketabrak, 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 ketabrak. Nah, apalagi kalau dia ada luka, ada agregasi trombosit dan leukosit, eritrosit semuanya. Jadi dia ini bertumpuk di sini nih, bertumpuk di sini. Nah, ini kalau dia lepas, pap lepas, dia bisa ke pembuluh darah yang ada di atas ini, ya. Nah, jadi dari sini lepas, karena dia kecil, cuman trombus kecil, dia bisanya ke pembuluh darah yang kecil. Tapi kalau dia dari trombus emboli atau emboli dari jantung, dia nanti di sini nyumbatnya, serap nyumbat di sini. Ya udah, di sini berarti ini nggak ada darah lagi nih. Nah, kayak gitu, ya. Oke, lanjut. Oke, secara pemeriksaan fisik. Nah, ini yang aku bilang CT scan, ya. Pemeriksaan fisik untuk mencari otot yang lemah, kalian sudah belajar ya, motorik, ya, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, kekuatan ototnya, penglihatan dan berbicara, serta memeriksa kesulitan bergerak, sehingga karena penderita bisa bicara secara langsung mengenai gejala yang dialami lebih bagus, ya.
CT scan adalah gold standar yang paling harus dilakukan. Jadi kalau memang nggak ada CT scan, jangan coba-coba rawat di puskesmas selama 3 hari. Langsung aja rujuk, cari rumah sakit yang ada CT scan. Ya, di daerah juga begitu. Ini stroke iskemik akut, rujuk aja langsung, jangan diperam 1 hari 2 hari, langsung aja rujuk. Ya, kalau kalian ketemu nanti udah jadi dokter umum, kalian ingat tuh ya. Terus ini yang ku bilang eh, gambaran CT scan-nya, eh, gambaran CT scan yang ini cuman kecil aja nih, cuman di sini stroke-nya. eh eh oh enggak, ini normal ya? Ini normal. Mana ya? Ini adalah gambaran CT scan normal dan yang ini adalah gambaran CT scan stroke iskemik tipe emboli ya. Nah, ini yang ku bilang dia dari kenanya mungkin pembuluh darahnya di sini, tapi dia nggak bisa sampai lateral dan ya, sampai lateral, sampai ke korteks, korteksnya kena tuh. Nah, itu emboli ya. Oke. Nah, jadi kalau kita, jadi kalau ini saat pasien baru masuk. Jadi kalau dia di bawah 4,5 jam, itu kadang-kadang nggak nampak adanya adanya hipodens ini. Dia nggak kelihatan. Nah, jadi eh, setelah 48 jam dia dilakukan CT scan ulang, ternyata udah besar dia. Jadi pada CT scan ini juga dia ada waktunya yang sensitif ya. Di atas 4,5 jam. Tapi kalau kalian sudah menemukan eh, klinis stroke udah tahu ya, yang tadi ya, segera KRS dan BIFES, klinisnya sangat stroke tiba-tiba dan akut. Yang kalian cari dari CT scan adalah adanya perdarahan atau tidak. Kalau dia tidak ada perdarahan, anggap dia stroke iskemik, langsung lakukan trombolisis atau RTPA kalau dia di bawah 4,5 jam. Oke. CTA, MRA atau DSA juga bisa dilakukan pada pasien-pasien dengan stroke. MRI lebih bagus ya. Kalau di luar negeri sudah pakai MRI, udah nggak pakai CT scan lagi orang. Karena langsung bisa dilakukan dan bisa tahu flow-nya seperti apa. Lanjut, next. Ya, next. Ini yang udah tadi ya. Oke, saran terapi, stroke iskemik atau namanya. Ya, kalau terapi tergantung ya stroke-nya, stroke hemoragik atau stroke iskemik. Dan tergantung onset dia masuknya kapan. Nah, kalau dia di bawah 24, di bawah 4,5 jam, kita masih bisa pertimbangkan untuk cold stroke atau RTPA, memberikan trombolisis. Kalau dia di atas 4,5 jam, kita lihat lagi NIHSS-nya. Kalau dia di bawah 3, NIHSS-nya bisa dilakukan dual platelet, dual antiplatelet. Kalau di atas 3, 4, 5, dan sekian, kita bisa biasanya kasih aja satu antiplatelet. Lanjut. Oke. Intinya adalah pada stroke iskemik akut yang paling penting adalah segera reperfusi. Segera reperfusi dengan cara apa? Yang paling benar adalah menghilangkan sumbatan aliran darah ya. Secara farmakologi dengan pemberian trombolisis. Anti trombolitik, anti platelet dan antikoagulan itu dia tidak menghilangkan sumbatan alirannya. Tidak menghilangkan sama sekali. Tapi dia mencegah untuk stroke-nya semakin berkembang. Jadi defisit neurologisnya tidak evolusi. Kita bilangnya stroke in evolusi, nggak semakin memberat. Jadi dengan pemberian antiplatelet dan antikoagulan atau antikoagulan, kita harapkan dia flow darahnya itu jadi bagus, ya. Dia tidak membesar stroke-nya. Lanjut. Nah, kalau pembedahan tuh pada carotid endarterectomy ya, pada stenosis. Jadi nanti di baloning dia kayak di jantung, pasang ring. Nah, di stroke juga bisa. Nah, jadi nanti di endarterectomy dia pada pasien-pasien dengan stenosis. Lanjut.
Lanjut deh. Lanjut. Oke. Ini terapi farmakologi pada eh, farmakologi stroke ya. Jadi kita sekarang masih pakai alteplase namanya deh. Alteplase ya. Dia itu adalah golongan tissue plasminogen activator TPA. Kita bilangnya RTPA ya. Kombinan tissue eh, plasminogen activator RTPA. Alteplase. Jadi alteplase ini diberikan 4,5 jam ya. Ini kan dibilang 3 jam. Sebenarnya guideline-nya nggak 3 jam ya. Guideline-nya adalah 4,5 jam. Ini salah nih ya. Ini 4,5 jam harusnya. AHA yang baru juga masih 4,5 jam. Eh, jadi di bawah 4,5 jam itu terbukti efektif untuk menghilangkan si tromboemboli ini. Dia mengaktifkan plasmin. Jadi terpecah-pecah dia tuh si trombusnya tuh terpecah-pecah dia. Ya. Eh, tapi masalahnya dia ini harus ada kriteria-kriterianya, ada kriteria inklusi dan eksklusi. Contohnya, misalnya inklusi harus di atas 18 tahun, di bawah 80 tahun. Sorry, di bawah 70 tahun. Terus s- waktu onsetnya harus 4,5 jam. Eh, Tekanan darahnya berapa, tidak boleh kena stroke kurang dari 3 bulan. Banyak lah, ada checklistnya. Nanti kalian bisa lihat sendiri checklistnya. Kalau kalian jaga IGD, kalian tanya aja sama yang jaga IGD, Kak, maulah lihat checklist inklusi dan inklusi dari co-stroke. Co-stroke inilah yang membantu orang-orang stroke untuk tidak jadi cacat, ya. Jadi memang stroke itu harus disegerakan. Pokoknya pas 0,5 jam adalah waktu golden period yang bisa dilakukan RTP. Tapi NHSS-nya harus lebih dari 5. Ya, kalau kalau nggak lebih dari 5 nggak boleh dilakukan terapi RTPA. Oke, lanjut. Ya, tetap paling bahaya dia bisa terjadi perdarahan kalau asal-asal kasih. Next. Ya, terapi antiplatelet ya ini dia aspirin, clopidogrel, dipiridamol, aspirin, tiklodipidin. Tapi yang paling biasa kita pakai adalah aspirin dan clopidogrel sejauh ini di untuk stroke iskemik ya. Ada satu lagi ticagrelor ya. Ini juga bawaan dipiridamol aspirin. Dipiridamol dia ticagrelor. Oke. eh Aspirin atau dipiridamol, aspirin jika alergi atau gagal. Pada kalau gagal dikasih clopidogrel, kalau gagal lagi kasih tiklopidin. Oke. Jadi dia ini adalah kerjanya beda ya. Antiplatelet tuh anti untuk agregasi trombosit, bukan antikoagulan. Jadi jangan nggak sama itu antiplatelet sama antikoagulan. Eh, Kenapa pada pasien-pasien stroke iskemik tipe trombosis kita kasih antiplatelet? Karena tadi kan patofisiologinya, sorry, karena tadi kan patofisiologinya dia karena ada plaknya terlepas, karena dia cedera, injury pada pembuluh darah ini, maka trombosit kan dia akan mengisi dia pada injury ini. Trombosit, leukosit, eritrosit, semua dia karena dia lihat ada masalah, jadi leukositnya tuh banyak tuh. Nah, agregasi trombosit itu dia menghambat ini untuk sampai ke situ, ke injury itu. Jadi dikurangin eh, yang sampai ke injury itu sehingga tidak terjadi trombus ya atau tidak terjadi plak. Oke, lanjut. Lanjut. Oh, ini antikoagulan ya. Ada heparin dan warfarin ya.
ada LMWH low molecular weight heparin, ada yang warfarin. Jadi eh, memang pada guideline-nya kita masih pakai warfarin, tapi warfarin ini dia ada kekurangannya. Kekurangannya adalah warfarin ini eh, dia dapat meningkatkan INR. Jadi untuk terjadi resiko pendarahannya juga tinggi. Makanya kalau kita kasih warfarin atau heparin, itu kita harus cek, sorry warfarin ya, cek sebulan sekali tuh INR harus dicek ulang. Makanya sekarang kita pakai DOAC ya. Apa itu DOAC? Kayak rivaroxaban, obatnya apa Lovenox atau Antiten yang sering kita pakai di sini. Atau kita pakai Xarelto itu DOAC juga. Itu pada untuk minum ya. Kalau untuk injeksi kita biasanya pakai uh, Lovenox atau rivaroxaban ya. Itu untuk antikoagulan. Jadi dia ketika AF untuk agar dia tetap mencair, agar dia tidak terjadi trombus, yang kayak lem kota ember lem tadi, eh, cat tadi, biar dia nggak menggumpal. Jadi kita kasih antikoagulan. Nah, pada pasien AF wajib dikasih antikoagulan, ya. Apalagi kalau dia sudah ada kelainan katup. Lanjut. Ya, terapi memulihkan metabolisme otak, ya mereka tujuannya adalah untuk kemampuan kognitif, moodnya menjadi masih bagus, memorinya masih bagus ya. Eh, jadi tidak ada melan lesu atau mual. Nah, ya, sebenarnya sitikol ini adalah neuroprotektor juga. Dia tuh untuk menjaga saraf-saraf dari otak ya. Piracetam juga begitu. Tapi tidak terlalu penting sebenarnya. Penting sih, tapi saat akut ya kalau nggak ada ya nggak apa-apa juga gitu. Terapi rehabilitasi, fisioterapi, terapi bicara dan bahasa harus dilakukan pada seluruh iskemik setelah 24 jam ya. Setelah 24 jam onset harus sudah dilakukan fisioterapi pada stroke iskemik. Semakin cepat fisioterapi, semakin bagus. Ya, dan juga sekarang kalau sama dokter Farida, yang paling penting gizi juga ya. Gizi itu harus diperhatikan. Kalau gizinya nggak bagus, nutrisinya nggak bagus, pemulihannya juga nggak bagus. Ya, itu jadi edukasi itu. Gizi, fisioterapi, rehabilitasi medik ya, itu harus diperhatikan. Lanjut, lanjut deh. Next, next, next deh. Next slide. Izin dok, mungkin sedang nge-lag ya dok ya. Oke, udah ya. Ya ini yang tadi ya, yang gue bilang tadi udah lanjut aja. Masih sama. Next. Oke, antihipertensi. Hipertensi itu kita pokoknya turunkan tensinya 30 100, tekanan darah sistoliknya 130 sampai 140. Yang paling sering dipilih apa? Amlodipin ya. CB paling ini ya. Nah, kalau memang nggak ada, kita bisa pakai valsartan atau kandesartan. Eh, Sebenarnya sih ya itu yang paling sering kita pakai. Tapi kalau memang hati-hati kalau pada pasien dengan amlodipin, eh dia pasien dengan bengkak, kalian lihat deh, jangan dikasih amlodipin, kasih aja valsartan ya, gitu. Kalau kaptopril, ramipril, jarang sih kita pakai. Kita lebih sering pakai itu ya, eh si CCB atau pakai si ARB. Ya,
Tapi penggunaan antihipertensi harus memperhatikan aliran darah otak dan aliran darah periferi. Pada pasien stenosis jangan rendah-rendah banget juga kalian kalian turunin. Kalau pada pasien stenosis juga dengan tekanan darah terlalu rendah juga bahaya. Makanya amannya kalian di 103 tekanan darah sistolik 130 sampai 140 udah cukup sih. Ya, lanjut. Habis kayaknya nih. Satu topik lagi ya. Udah habis dokter slide-nya. Oh, yang stroke hemorrhagic nggak ada slide. Izin untuk materinya stroke iskemik aja. Oh, materi kita stroke iskemik aja ya? Nggak ada hemorrhagic ya? Iya benar dok. Oh iya betul. Oke. Ada yang mau ditanya? Jadi kalau pada skor-skornya ya, eh, jadi gini, kalau nanti kalian ujian UKDI dikasih soal pasien datang ke IGD dengan keluhan kelemahan anggota gerak anggota gerak sebelah kanan secara tiba-tiba saat sedang istirahat, eh, pasien sadar GCS sekian, tekanan darah sekian, ada faktor risiko, bla 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 bla. Ya itu masih bisa lah kalian pikir ke stroke iskemik ya. Stroke iskemik itu nanti itu tipe trombosis, tapi kalau dia sudah eh, penurunan kesadaran, jelek kondisinya itu maksudnya GCS-nya rendah. Nah, kemungkinan tuh bisa terjadi stroke iskemik tapi emboli atau perdarahan. Jadi kalian pastikan atau make sure di gambaran CT scan. Ada nggak dibilang terdapat gambaran hipodens atau lesi hipodens di mana gitu ya. Kalau hipodens itu pada CT scan adalah stroke iskemik. Kalau hyperdens atau yang putih menyengat itu adalah stroke hemorrhagic. Ya, ada yang mau tanya? Sebelum kalian lanjut bimbingan sama Dokter Nasrul, nggak ada. Kalau nggak ada, semoga bermanfaat. Banyak belajar lagi selama koas, banyak lihat pasien. Kalau belajar kalian udah pastilah ya, orang bimbingan terus, tapi lihat pasien harus ada kemauan dari kalian masing-masing. Jangan cuma polket aja periksa pasien. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Gua akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Tolong. Eh, aku Kasih dokter. izin live ya. Habis ya?